Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Di Agustiana dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai laporan kegiatan mini project acara 3, yaitu pertumbuhan tanaman. Pada bagian pendahuluan, pertumbuhan adalah proses bertambahan ukuran atau volume dan jumlah sel yang bersifat irreversibel. Pertumbuhan memungkinkan bertambahnya ukuran tanaman, yaitu bertambah besar dan bertambah tinggi. Menurut Vivendi 2017, pertumbuhan adalah pertambahan kuantitas seluler dan struktur organisme yang diikuti dengan pertambahan jumlah dan ukuran sel dan dapat dinyatakan dalam suatu ukuran. Tujuan praktikum ini adalah mengetahui proses pertumbuhan tanaman mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama polybag. Polybag digunakan sebagai media untuk menanam tanaman. Kemudian media tanam. Media tanam digunakan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Kemudian biji kacang hijau, jagung, dan kangkung sebagai tanaman yang akan ditanam. Cetok yang digunakan untuk menyerok media tanam dan dimasukkan ke dalam polybag. Kemudian terakhir yaitu menggaris yang digunakan untuk mengukur parameter pertumbuhan tanaman. Kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum dimulai dari sebelum penanaman, yaitu meliputi persiapan media tanam dan perendaman biji. Persiapan media tanam dilakukan dengan cara mencampur tanah dengan pupuk ataupun dapat membeli media tanam jadi dari penjual tanaman. Kemudian perendaman biji dilakukan untuk mengetahui kualitas biji yang baik. Biasanya biji yang baik ketika direndam akan tenggelam. Kemudian yaitu penanaman dan pemeliharaan. Penanaman dilakukan dengan cara mengisi polybag sebanyak 3/4 bagian, kemudian menanam 3 buah biji dalam masing-masing polybag. Kemudian pemeliharaan dan penyiraman dilakukan dengan cara menempatkan tanaman pada tempat yang mendapat intensitas cahaya matahari cukup. Kemudian penyiramannya dilakukan pada minggu pertama, tanaman disiram 2 kali sehari, sedangkan pada minggu-minggu berikutnya tanaman cukup disiram 1 kali sehari. Setelah itu ada tahap pengukuran. Pengukuran dilakukan sekali setiap minggu dengan parameter yang diukur meliputi panjang tanaman, tinggi tanaman, dan jumlah daun, serta ada tidaknya nodul pada tanaman leguminosa di akhir periode penanaman. Lama pemeliharaan yang dilakukan yaitu sebanyak 4 minggu atau kurang lebih 28 hari, dan setelahnya dilakukan pemanenan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu meliputi parameter tinggi tanaman. Cara pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur dari permukaan tanah tempat tanaman tumbuh hingga titik tertinggi tanaman tanpa diluruskan. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh tinggi tanaman Vigna radiata pada minggu ke-1 setinggi 19,8 cm, pada minggu kedua setinggi 23,6 cm, pada minggu ketiga setinggi 28,4 cm, pada minggu keempat setinggi 30,2 cm. Pada tanaman Ipomoea aquatica diperoleh tinggi tanaman yaitu pada minggu ke-1 setinggi 7,8 cm, minggu kedua setinggi 12,5 cm, minggu ketiga 16,4 cm, dan minggu keempat 18,7 cm. Pada tanaman Zeamais diperoleh pada minggu ke-1 setinggi 10 cm, minggu kedua 28,3 cm, minggu ketiga 35 cm, dan minggu keempat 40,6 cm. Tinggi tanaman ketika dipanen yaitu Vigna radiata setinggi 30,2 cm, tinggi Ipomoea aquatica 18,7 cm, dan tinggi Zeamais 40,6 cm. Hastuti et al. 2018 menyatakan bahwa tinggi Vigna radiata ketika berumur 4 minggu dapat mencapai 15 cm. Pratopo dan Torik 2021 menyatakan bahwa tinggi Ipomoea aquatica setelah 28 hari dapat mencapai lebih dari 19 cm. Khairiyah et al. 2017 menyatakan bahwa tinggi tanaman jagung setelah 4 minggu dapat mencapai lebih dari 58 cm. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tinggi tanaman dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik misalnya gen tanaman dan hormon pertumbuhan, sedangkan faktor lingkungan misalnya intensitas sinar matahari, kecukupan nutrisi, kadar air, dan tegaknya batang tanaman.
Kemudian parameter yang kedua yaitu panjang tanaman. Cara pengukuran panjang tanaman dilakukan dengan mengukur panjang dari permukaan tanah tempat tanaman tumbuh hingga titik tertinggi tanaman dengan meluruskan batang tanaman sehingga membentuk garis vertikal. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh data panjang tanaman yaitu pada tanaman Vigna radiata panjangnya pada minggu ke-1 sepanjang 22,9 cm, pada minggu kedua 29,6 cm, minggu ketiga 31,6 cm, dan minggu keempat 43,5 cm. Pada Ipomoea aquatica, panjang tanaman diperoleh pada minggu ke-1 9,6 cm, minggu kedua 12,8 cm, minggu ketiga 17,8 cm, dan minggu keempat 20,4 cm. Pada Zeamais diperoleh panjang tanaman pada minggu ke-1 sepanjang 12,8 cm, minggu kedua 36,3 cm, minggu ketiga 42,5 cm, dan minggu keempat 50,7 cm. Panjang tanaman ketika dipanen yaitu panjang Vigna radiata sepanjang 43,5 cm, panjang Ipomoea aquatica 20,4 cm, dan panjang Zeamais 50,7 cm. Muntasilah et al. 2015 menyatakan bahwa panjang Ipomoea aquatica pada minggu keempat dapat mencapai lebih dari 17 cm. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan panjang tanaman dikelompokkan menjadi faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik misalnya gen tanaman dan hormon pertumbuhan, sedangkan faktor lingkungan misalnya intensitas sinar matahari, kecukupan nutrisi, dan kadar air. Parameter yang ketiga yaitu jumlah daun. Pengukuran jumlah daun dilakukan dengan menghitung jumlah daun tanaman. Perhitungan dilakukan setiap seminggu sekali, dan hasil perhitungan dicatat kemudian disajikan dalam tabel. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh jumlah daun Vigna radiata pada minggu ke-1 yaitu sebanyak 2 buah, minggu kedua sebanyak 2 buah, minggu ketiga hingga minggu keempat juga sebanyak 2 buah. Pada Ipomoea aquatica minggu ke-1 diperoleh jumlah daunnya sebanyak 2 buah, sedangkan minggu kedua sampai minggu keempat jumlah daunnya sebanyak 3 buah. Pada Zeamais diperoleh minggu ke-1 jumlah daunnya 2 buah, minggu kedua jumlah daunnya 3 buah, minggu ketiga dan minggu keempat sebanyak 4 buah. Jumlah daun ketika dipanen yaitu pada Vigna radiata sebanyak 2 buah, pada Ipomoea aquatica sebanyak 3 buah, dan pada Zeamais sebanyak 4 buah. Khairiyah et al. 2017 menyatakan bahwa jumlah daun Zeamais setelah 4 minggu dapat mencapai 6 buah. Polnaya dan Petty 2012 menyatakan bahwa jumlah daun Vigna radiata pada usia 4 minggu dapat mencapai lebih dari 4 buah. Muntasilah et al. 2015 menyatakan bahwa jumlah daun Ipomoea aquatica pada usia 4 minggu dapat mencapai 7 buah. Perbedaan hasil pengukuran dengan literatur karena pada saat pengukuran daun dari Ipomoea aquatica masih menyatu sehingga saya menghitungnya sebagai 1 buah. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan jumlah daun tanaman dikelompokkan menjadi faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik misalnya gen tanaman dan hormon pertumbuhan, sedangkan faktor lingkungan misalnya intensitas sinar matahari dan kecukupan nutrisi. Parameter yang terakhir yaitu pengecekan nodul pada tanaman legium. Dini et al. 2020 menyatakan bahwa nodul adalah bintil akar yang terbentuk karena adanya infeksi pada akar oleh bakteri Rhizobium. Nodul biasanya terdapat pada tanaman legium yang memiliki sistem perakaran lebih panjang daripada rumput. Berdasarkan hasil pengamatan nodul pada Vigna radiata, terdapat nodul setelah dilakukan pemanenan dengan warna nodul yaitu putih kecoklatan. Surtiningsi et al. 2019 dalam Dini et al. 2020 menyatakan bahwa secara umum warna nodul adalah putih susu dan tidak transparan. Faktor-faktor yang memengaruhi ada tidaknya nodul dan warna nodul menurut Tranggono 1990 dalam Dini et al. 2020 adalah ada tidaknya ekspan bakteri yang berkembang dan menginvasi sistem perakaran serta pigmen warna yang terkandung pada tanaman seperti xanthophyll yang memberi warna merah, karotenoid, dan likopen yang memberi warna coklat. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu penanaman tanaman dilakukan menggunakan media tanam dengan memerhatikan kebutuhan nutrisi tanaman. Tanaman dipelihara dengan disiram secara rutin dan dipastikan mendapat cahaya yang cukup. Pemanenan dilakukan setelah 28 hari. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan tanaman antara lain faktor genetik dan faktor lingkungan.
Kemudian ini referensi yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint laporan ini. Kemudian saya akan menyertakan footage pembuatan mini project ini. 너랑 나란히 손잡고 싶지만 I don't know what to do, what to do. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. 알쏭달쏭 눈빛으로 궁금하게 해. 마주 보면 가오지는 물음표 두 개. Yeah. 굴악식한 척해도 마음은 교통체증 12개의 멜로디로 내 마음만 완전 줘. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5 2, 2, 3, 4, 5 3, 2, 3, 4, 5 Baby I'm ready for you. 너랑 나란히 손잡고 싶지만 I don't know what to do, what to do. Oh baby 나의 마음을 너에게 다 주고 싶지만 나도 왜 네 앞에 서면 말을 못할까. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.